Namaku Adis. Pekerjaanku bisa dibilang cukup berbeda dari teman-temanku. Aku bekerja sebagai party planner. Saat itu, aku mendapatkan klien anak sekolah. Dia ingin ulang tahunnya dirayakan dengan konsep retro dan membutuhkan jasaku untuk membuat konsep ulang tahunnya. Oh iya, aku bekerja sebagai spesialis dekorasi. Ini juga pertama kalinya aku mengambil tema retro seperti ini. Agak sedikit kesusahan sih mencari barang-barang retro. Meskipun sampai akhirnya aku mendapatkan link untuk mendapatkan barang-barang retro dengan murah. Dan aku pun langsung menuju ke sana. Sampai di sana, ternyata memang banyak sekali barang-barang klasik. Mulai dari lampu, hiasan lilin, bahkan sampai ke radio jadul pula. Setelah lama berkeliling dan mencari beberapa keperluanku, aku pun memutuskan untuk pulang. Kelihatannya ini sangat cocok sekali dengan dekorasiku nanti. Apalagi klienku cewek. Dan sepertinya lucu jika aku pasang boneka jadul ini dekat dengan kue ulang tahunnya nanti. Aku pun mencoba menawar boneka itu, tapi katanya rusak, jadi tidak dijual. Aku pun terus memegangnya, sampai akhirnya setelah tawar-menawar, akhirnya aku mendapatkan boneka tua itu. Dan aku pun pulang. Aku pun membawa barang-barang itu ke kontrakanku dan teman-teman yang lain. Kontrakan ini memang sering dijadikan base camp. Sampai di sana, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Terpaksa aku pun menurunkan barang-barang sendirian. Aku menyimpan barang-barang itu di ruang tengah. Kecuali boneka tua yang aku simpan di atas meja ruang tamu. Karena aku takut jatuh dan tidak terbawa nantinya. Setelah semuanya aku simpan, aku pun pulang. Aku masuk ke dalam mobil, dan begitu aku coba nyalakan, loh, mobilku tiba-tiba saja mogok. Aku pun menelpon temanku. Halo, di mana? Gue di kosan nih. Mobil gue mogok, gak tahu kenapa. Tolongin dong. Sambil menunggu temanku datang, aku pun masuk kembali ke dalam kontrakan. Aku pun merebahkan diriku di sofa ruang tamu. Saat itu, suasana benar-benar sepi. Aku mengeluarkan handphoneku dan mulai memainkannya.
Sampai tiba-tiba terdengar suara. Itu suara musik. Refleks aku pun menengok ke arah boneka yang tadi kubeli. Dan ternyata itu suara dari boneka itu. Hah? Bukannya rusak ini boneka? Dasar iseng tuh penjual. Bilang aja gak mau dijual. Ternyata boneka yang tadi kubeli itu masih berfungsi. Pantas saja tadi cukup alot ketika aku menawar boneka ini. Jika diperhatikan, boneka ini memang unik sekali. Boneka jadul, namun sudah bisa mengeluarkan musik. Aku pun mulai mengulik boneka ini. Ternyata jika kita tekan bagian kepalanya, boneka ini akan mengeluarkan suara. Setelah cukup mengotak-ngatik boneka itu, aku pun mencabut baterainya. Dan aku pun merebahkan kembali badanku ke sofa. Sambil menunggu temanku yang tak kunjung datang, aku sempat tertidur beberapa saat. Sampai aku terbangun karena mendengar suara boneka seperti dimainkan oleh seseorang. Aku kira itu temanku yang sudah datang dan memainkannya. Namun, ketika aku tengok ke arah boneka itu, tidak ada siapa-siapa. Kok bisa bunyi lagi sih? Padahal kan baterainya udah gue cabut tadi. Apa error kali ya? Aku masih berpikir positif. Namanya juga barang tua. Jadi wajar saja jika sudah konslet. Perlahan-lahan aku mendekatinya. Dan tak lama dari itu, boneka itu benar-benar mengeluarkan suara kembali. Aku pun mengambilnya. Begitu kuangkat, aku pun mencoba mengotak-ngatik boneka itu lagi. Dan sekarang tidak terjadi apa-apa. Aku goyangkan, juga tetap saja tidak ada apa-apa. Fix sih ini error, pikirku. Sampai siapa tuh? Aku menengok ke belakang dan terdengar ada yang berlari kecil di belakangku. Juga suara tertawa. Aku memperhatikan ke sekitar, tapi tidak ada siapa-siapa. Sampai astaga! Aku kaget ketika tiba-tiba saja boneka yang di tanganku ini berbunyi kembali. Tak mau ambil pusing, aku pun menyimpan kembali boneka itu di atas meja. Dan ketika berbalik, badanku seakan terpaku saat itu. Ketika kulihat ada sebuah kaki lewat di sebelahku. Dan kaki kecil itu berhenti tepat di depanku. Sebuah kaki anak kecil. Dan begitu aku mengangkat kepalaku ke atas, ya Tuhan, berdiri di depanku
Sosok anak kecil, perempuan Belanda dengan rambut pendek berwarna pirang, matanya membelalak dan senyumnya menyeringai. Anak kecil itu pun membungkuk dan kepalanya semakin dekat denganku. Lalu dengan wajah datarnya dia menunjuk ke arah boneka itu. Aku berteriak ketakutan. Lalu aku pun berlari keluar dari rumah itu. Begitu membuka pintu, temanku ternyata sudah sampai. Dia bertanya, aku kenapa? Aku pun tidak banyak bercerita dan memintanya langsung mengantarkanku pulang. Akhirnya kami pun pulang. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Barulah setelah sampai di rumah, aku mulai bercerita kejadian yang aku alami. Temanku pun terlihat ketakutan dan menyarankanku untuk membuang benda itu. Keesokan harinya, aku meminta temanku untuk membuang boneka itu. Dan setelah itu, aku tidak mendapat gangguan apa-apa lagi. Entah apa yang terjadi dengan anak itu dulunya, tapi aku benar-benar tidak ingin tahu.